Halo teman-teman, hari ini kami baru saja selesai melakukan uji commissioning PLTS Hybrid 11.000 WP dengan kapasitas inverter 10.000 watt dan baterainya 30 kWh. Berikut saya jelaskan komponen apa saja dalam sistem PLTS ini. Ini yang pertama ada inverter, kami pakai Growatt SPF 5000 IS. Masing-masing kapasitasnya 5000 watt. Ada dua, jadi total di 10.000 watt. Kemudian kami pakai panel proteksi ini untuk DC. Untuk PV1 dan PV2 ini ada fuse, MCB DC dan SPD DC, surge protector untuk DC. Ini tegangan yang diterima oleh inverter dari solar panel itu di sekitar 300 sampai 340 volt dengan arus maksimal di 17 ampere. Nah, dari panel proteksi ini listrik dari PV diubah oleh inverter untuk disuplai ke beban dan kelebihannya disimpan ke dalam baterai. Di sini juga kami pakai disconnector. Ini untuk memudahkan maintenance. Jadi kalau ada penggantian sikring atau MCB atau SPD itu tidak perlu disconnect, nggak perlu lepas kabel dari PV, jadi cukup dari sini aja. Kemudian kotak yang ini adalah kotak busbar DC untuk baterai. Jadi dari inverter ini positif dan negatifnya ketemu di sini. Kemudian dari sini baru disambungkan ke terminal baterai. Dan ini baterainya teman-teman. Kami pakai baterai lithium LFP, lithium iron phosphate, sistem 16 seri. Kapasitasnya 51,2 volt 200 Ah. Jadi satu modul ini kapasitasnya 10,24 kWh. Ada 3 modul totalnya, jadi total ada 30 kWh. Kita pakai rak khusus server, ini close rak ukuran 20U, jadi bukan pakai besi hollow ya, jadi sangat aman. Oke, kita tutup baterainya. Kemudian ini ada panel interkoneksi untuk AC. Jadi dari kWh meter PLN ini masuk ke panel ini dulu lewat terminal AC input. Dari AC input itu disambungkan ke dua inverter. Lalu output AC dari inverter kemudian digabung lagi di panel ini. Di sini kita lihat ada apa saja. Nah, ini ya teman-teman ya, itu yang bagian paling kiri. Sebelah kiri ini SPD AC, untuk mencegah kalau misalnya jalur AC dari PLN itu tersambar petir. Ini kita sudah punya arresternya. Kemudian ini ada protektor over voltage kalau misalnya dari PLN itu ada over voltage atau under voltage. Kemudian dari sini dicabang ke AC input dan ke ATS. Ini ATS-nya yang motorized. Lalu dari inverter itu ketemu di sini di AC out, dari AC out kemudian masuk ke ATS. Jika inverter mati, misalnya sedang maintenance atau misalnya overload, ini otomatis pindah ke PLN. Output dari ATS ini kemudian masuk ke LCD. Ini CBO, LCD dan MCB jadi satu.
untuk proteksi manusia dan hewan supaya kalau misalnya nggak sengaja kesetrum, ini listriknya yang mati, bukan manusianya atau hewannya yang mati. Jadi jangan heran kalau misalnya ada tamu villa, karena ini untuk villa ya, Villa Bumi Masagi. Jika ada tamu villa, misalnya anak kecil atau siapapun lah yang tidak sengaja kesetrum, ini listriknya yang mati, bukan orangnya. Gitu juga kalau misalnya ada cicak atau semut atau apapun lah yang tersengat listrik dari jaringan ini, maka listriknya yang mati, yang diputus ke beban. Ini kami sudah standarkan untuk instalasi PLTS kami selanjutnya itu sudah menggunakan LCB atau RCBO. Nah, di sini ada dua lampu pilot. Yang warna hijau itu indikator voltase dan arus untuk PLTS. Yang warna merah ini voltase dan arus dari PLN. Ini kita bisa lihat sekarang arus dari PLTS itu 9,6, 9,7 hampir 10 ampere. Yang ini 0. Jadi ini siang hari ya, sore hari, kadang hampir jam 5 sore itu masih menggunakan PLTS. PLN-nya belum digunakan. Jadi ini tokennya pasti awet. PLTS hybrid 11.000 WP ini digunakan untuk menyalakan villa, bangunan villa yang ini. Ini ada, saya nggak tahu ini berapa lantai, 2 atau 3 lantai ya. Kemudian ini juga ada bangunan bagian depannya. Dan untuk menyalakan kolam. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kolam. Ini pompanya menyala 24 jam nonstop ya. Dan juga ada pemanas, ada heat pump. Dan heat pumpnya ini dinyalakan kalau ada tamu villa. Jadi kalau villa ini terisi, disewa, baru heat pumpnya dinyalakan. Dan beban kontinunya untuk menyalakan pompa dan heat pump kolam renang itu sekitar 4.420 ampere ya. Dan ini nggak ada masalah, untuk beban segitu masih bisa di handle oleh inverter. Kemudian untuk bangunan villa, untuk bangunan villanya ini ada 4 buah AC, masing-masing ada yang 1 PK, ada yang 2 PK, saya nggak ingat ininya rinciannya. Kemudian yang paling besar itu juga ada lampu sorot. Kemudian ada juga, kalau yang lain sound system sama lampu penerangan aja sih. Dan ini beban kontinunya jika dinyalakan semua itu cuma 15 ampere, sekitar 3.500 watt. Jadi 3.500 ditambah pompa di 4.400 itu sekitar 7.000 watt ya, sekitar 7.000 watt. Jadi beban kontinu PLTS ini di 7.000 watt sampai 8.000 watt ya, sekitar 70-80%. Demikian teman-teman. Oke, saya kira demikian, cukup sampai di sini penjelasannya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.